Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Falah pada kajian Maki Peduli Indonesia pada bahasan tafsir. Dan alhamdulillah hari ini kita masuk pada surat Al-Quraisy dengan 4 ayat. Langsung saja kita masuk membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatas syita'i wassaif, melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal baiti, Tuhan rumah ini, alladzi at'amahum, yang telah memberi kepada mereka makan, min ju'in, dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Ma'anil kalimat, makna kalimat, makna kata. Masuk kepada makna perkata. Yang pertama, dalam surat ini ada kata rihlah. Dan kata ini adalah kata yang dalam bahasa kita pun sudah sangat terkenal, maknanya masyhur. Ar-rihlatu bimakna as-safaru. Jadi rihlah itu adalah bermakna safar atau bepergian. Ar-rihlatu as-safaru, bepergian. Berikutnya al-amnu, keamanan. Di sini disebutkan diddul khaufi. Diddu itu artinya kebalikan. Al-khauf, ketakutan. Al-amnu itu diddul khauf. Keamanan itu kebalikan dari ketakutan. Pun dalam bahasa Arab, selain daripada khauf, ada kata lain yang semakna, ini khosyah, takut. Al-amnu bimana bahwa aman itu diddul khauf atau diddul khosyah, kebalikan dari khauf atau khosyah atau ketakutan. Ilafu Quraisy, ilafu Quraisyin. Ilaf, kebiasaan. Li ilafi, li karena ilafi, kebiasaan. Ilafu Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ta'awudu Quraisyin, ya ini sama. Ta'awud, kebiasaan. Adah. Jadi ilaf bimakna adah. Ta'awudu Quraisyin, kebiasaan adat Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Nanti kita ketahui. Nah, di bawahnya ada ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Di sini ada pemberian syakal yang keliru sedikit. Ilafihim, di sini tulisannya rihalta. Harusnya rihlata seperti yang di atas. Ar-rihlatu. Ilafihim, kebiasaan him, mereka. Siapa mereka di sini? Quraisy. Rihlatas syita'i, bepergian, asyita'i, pada musim dingin, wasyaifi, dan musim panas. Ta'awuduhum, kebiasaan mereka, ala rihlati, untuk melakukan perjalanan. Wahubbuhum, dan kecintaan mereka laha, pada hal itu, pada rihlah, pada bepergian. Mereka memiliki kebiasaan dan suka untuk rihlah pada 2 musim. Di musim dingin iya, pun di musim panas.
mereka melakukan perjalanan. At'amahum bima'na a'tauhumut ta'ama. At'amahum bermakna a'tauhumu, memberikan kepada mereka. A'tauhum asalnya. Dhammah ini asalnya sukun, a'tauhum. Dia telah memberikan kepada mereka, kepada orang Quraisy, yaitu Allah, at-ta'ama, makanan. Jadi at'ama itu sebetulnya diambil dari kata ta'am. At'ama memberikan makanan. Siapa yang memberikan? Allah. At'amahum, a'tahum at-ta'am. Al-ju'u, al-jau' diddus shiba. Al-jau' artinya lapar, rasa lapar. Diddus shiba. Apa al-ju' itu? Kebalikan dari, tadi udah kita ketahui bahwa did itu artinya kebalikan. Ashiba, kenyang. Alju, diddus shiba. Lapar itu kebalikannya kenyang. Selanjutnya, amanahum. Bermakna an'ama alaihim. Allah telah memberikan kepada mereka, Allah telah memberikan kepada orang Quraisy kenikmatan. Alaihim bil amni, dengan rasa aman. Yang pertama memberikan mereka makan, itu bentuk kenikmatan. Yang kedua, kenikmatannya itu adalah nikmat keamanan. Coba bayangkan bagaimana ketika dua kenikmatan itu satu hilang. Kita contohkan yang hilang itu keamanan, rasa aman kita. Umpamanya, kita diberikan banyak makanan, harta berlimpah, dalam artian bahan makanan pokok kita tidak kekurangan, tapi kondisinya mencekam. Tidak aman bagi kita. Untuk mengambil makanan, memasukkannya ke mulut, kita ragu-ragu karena kondisinya tidak aman. Bagaimana kira-kira? Atau sebaliknya, justru keamanan ada, tapi makanan tidak ada. Apa yang akan kita lakukan? Maka kenikmatan yang dua ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Mensyukuri keduanya adalah sesuatu hal yang diharuskan. Karena tidak ada yang memberikan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus senantiasa berdoa. Semoga Allah senantiasa menetapkan keimanan ini pada kita. Keimanan tidak lapar, keimanan keamanan. Tetapi perlu diingat, ketika kita memiliki kenikmatan untuk tidak lapar, maka jangan terlalu kenyang. Karena seseorang yang makan terlalu kenyang, dalam artian berlebihan, biasanya suka melalaikan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Secukupnya saja. Al-makna, maknanya, an'amallahu ala Quraisyin. Allah memberi nikmat kepada orang-orang Quraisy. Binikmatil amni wa nikmatit ta'am. Dengan dua kenikmatan. Binikmatil amni, satu nikmat aman, wa nikmatit ta'am, dan yang kedua nikmat makanan. Tidak kekurangan pasokan yang harus dimasukkan ke dalam perut kita. Allah menyediakan untuk kita makanan yang berlimpah di dunia ini, dari yang sangat baik nilai gizinya sampai yang kurang. Maka kita tinggal memilih mana yang akan kita masukkan menjadi nutrisi kepada perut kita. Fakana li Quraisyin rihlatani littijarati. Ternyata orang-orang Quraisy itu memiliki kebiasaan untuk bepergian dengan dua kali bepergian. Untuk apa mereka melakukan perjalanan? Littijarah, untuk berdagang. Dan dalam kisah sirah Nabi pun, Nabi Muhammad SAW sejak kecil
sudah tercatat dalam sejarah, beliau pernah mengikuti untuk melakukan perdagangan. Dan mereka mencintai hal demikian, menyukai kebiasaan itu senantiasa mereka lakukan. 2 rihlah untuk tijarah, berniaga. Al-ula ilal yamani fisyitai. Yang pertama, mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan itu ke Yaman. Kalau kita buka peta, maka Yaman itu posisinya ada di bawah, sebelah bawah. Fisyitai, di waktu musim dingin. Jadi ketika musim dingin, mereka itu perginya ke Yaman untuk bertijarah, untuk berniaga itu. Wathaniyatu ila syami fi shayfi. Dan yang kedua, perjalanan yang biasa mereka lakukan itu adalah perjalanan dagang ke Syam. Ke Syam di waktu musim panas. Jadi musim dingin mereka berniaga ke Yaman, sementara di satu musim yang lainnya, pada musim panas mereka berniaga untuk pergi ke Syam, sekitar Palestina dan beberapa negara lainnya. Itu Syam. Lihada, maka karena hal demikian, maka karena hal ini, maka karena kenikmatan-kenikmatan ini, yajibu alaihim an ya'budullaha. Maka sudah sepatutnya, sudah seharusnya mereka menyembah, mereka semua menyembah kepada Allah, Rabbal Baitil Haram, pengurus Tuhan Ka'bah, syukron lahu ala hadhihin ni'am, sebagai bentuk berterima kasih mereka kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Itu yang harus mereka syukuri. Banyak kenikmatan yang disebutkan di sini hanya beberapa saja. Bahwa Allah itu memberikan kepada mereka kenikmatan. Kenikmatannya bukan kenikmatan yang sepele, kenikmatan yang luar biasa. Minta saja kenikmatan ini, coba kalian minta, coba kita minta kepada orang yang ada di dunia. Apakah mereka bisa menjamin 2 kenikmatan ini? Tentu tidak. Hanya Allah saja yang bisa menjamin kenikmatan ini. Walaupun kisahnya itu tentang orang Quraisy yang diberi kenikmatan tadi yang pertama, nikmatut ta'am, kenikmatan makanan, mereka memiliki makanan, tidak kekurangan, tidak kelaparan. Dan nikmatul amni, dan mereka memiliki nikmat keamanan. Maka wajib bagi mereka untuk bersyukur. Pun demikian kita hari ini, tanyakan kepada diri kita, apakah kita kekurangan ta'am? Apakah kita kekurangan makanan? Apakah kita kelaparan? Justru kebanyakannya terlalu banyak makanan yang ada pada rumah-rumah kita, yang ada pada meja makan kita. Yang kedua, nikmatul amni, nikmat keamanan, apakah kita memilikinya? Maka di sini, ini bentuknya adalah khobar. Bentuknya adalah sebuah kisah, gambaran, berita bahwa orang Quraisy itu memiliki beberapa kenikmatan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi secara makna itu adalah perintah kepada kita hari ini. Kita memiliki kenikmatan, katakanlah yang 2, yang to'am dan keamanan itu kita miliki, bahkan lebih dari itu. Maka pun kita sudah sangat wajib, sudah sangat sepatutnya beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kepadanya. Kita ulang dengan sedikit menerjemahkan di sini sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya di bawah barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi, karena kebiasaan. Li'ilafi, karena adat. Karena kecintaan mereka. Quraisyin, kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka. Rihlatas syita'i wasyai, untuk melakukan perjalanan dagang di 2 musim, asyita, musim dingin, wasyaib, dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka seharusnya mereka menyembah kepada Tuhan Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'i, yang telah memberikan kepada mereka kenikmatan
makanan, memberikan mereka makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka rasa aman. Itu makna dari surat Al-Quraisy yang sangat ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.